Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kepala Sandal, NIM 19067056 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Untuk kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran dengan judul Upaya Pembaruan Pendidikan Indonesia dan menggunakan ide inovatif. Dan mari kita ke materi. Pengertian pembaruan pendidikan. Pembaruan dapat diartikan sebagai perubahan ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaruan terjadi secara beriringan dan timbulnya tantangan karena setiap pembaruan menyebabkan orang berada dalam situasi yang berbeda dan memerlukan penyelesaian diri. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan secara optimal. Yang selanjutnya yaitunya tujuan pembaruan pendidikan. Menurut Hamid Jojo tahun 1974, tujuan utama pembaruan adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan pembaruan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan. Dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan pembaruan pendidikan Indonesia ini yaitu: pertama, mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Untuk yang ketiga, yaitunya mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan lebih efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitunya faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Tentunya dalam melakukan sebuah pembaruan tidak serta-merta bisa langsung berubah, tetapi pasti mengalami sebuah hambatan dan penolakan, sehingga dalam melakukan perubahan membutuhkan sebuah proses. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi dalam pendidikan. Yang pertama yaitunya perencanaan dan evaluasi pendidikan. Setiap satuan tingkat dari pendidikan harus diberikan wewenang sesuai dengan kebutuhannya, dikarenakan jenjang itulah yang lebih paham dan mengetahui apa yang dibutuhkan pada jenjang tersebut. Perencanaan tersebut bisa meliputi penetapan visi dan misi, perencanaan anggaran, pencarian sumber dana. Untuk yang kedua yaitunya pengelolaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, serta seni dan budaya. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa,
Melihat keragaman potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebinekaan bangsa Indonesia. Kurikulum yang uniform tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas kurikulum dan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi merupakan suatu tuntutan. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah beban kurikulum pada satuan pendidikan. Kita terkenal sangat syarat dengan berbagai macam mata pelajaran sehingga sangat mendera peserta pendidik. Setiap satuan pendidikan hendaknya diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulumnya tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Faktor yang ketiga yaitunya proses belajar mengajar. Masyarakat global seperti dewasa ini adalah masyarakat terbuka, rasional dan kritis. Sudah tentu saja cara-cara belajar yang indoktriner dan menghafal sudah kurang cocok. Hal ini perlu dikuasai oleh peserta didik adalah informasi yang telah diolah sendiri atau dipelajari mandiri. Dengan sendirinya cara-cara belajar yang menghafal di luar kepala sudah tidak ada tempatnya lagi, termasuk cara belajar lecturing. Belajar mandiri atau independent learning harus dapat menggantikan cara belajar yang menghafal secara rote learning. Tentu saja proses belajar mengajar ini harus didukung oleh fleksibilitas belajar dan sumber-sumber belajar yang memadai, seperti perpustakaan yang lengkap beserta laboratorium. Untuk yang keempat yaitunya pengembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, maka semakin dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada. Dikarenakan perkembangan itu ilmu pengetahuan sangat cepat dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih membantu dalam proses belajar mengajar dengan setiap lebih baik. Di samping itu, dengan bantuan teknologi kegiatan pendidikan akan lebih menarik dan menambah minat untuk belajar. Misalnya, penggunaan animasi pembelajaran, hal itu bisa dapat kita lihat dan kita kembangkan melalui bimbel yang sedang trending di Indonesia saat sekarang ini, seperti Ruang Guru dan yang lainnya. Faktor yang kelima yaitunya tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pembaruan dalam pendidikan yang dilakukan dituntut agar dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat itu bisa relevan sehingga setiap lulusan yang berguna mempunyai bakal keterampilan sehingga tidak menjadi pengangguran. Dan yang selanjutnya yaitunya upaya pembaruan pendidikan Indonesia. Dalam upaya pembaruan ini terdiri dari 4 upaya, yaitunya pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan struktur pendidikan, yang keempat yaitunya pembaruan tenaga pendidik. Untuk yang pertama yaitunya pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu melandasi semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. Dalam Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hukum tertinggi dari organisasi kenegaraan yang memuat garis besar, dasar, dan tujuan negara. Sifatnya lestari dalam arti menjadi petunjuk hidup bangsa.
dalam jangka waktu yang relatif panjang dan bahkan jika memungkinkan selama negara berdiri. Dalam upaya yang kedua yaitunya pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan mengubah, termasuk yang pertama ialah landasan filosofi yaitu filsafah, yang kedua yaitunya Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur dari dulu hingga sekarang mengesai hujat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali kedua yaitunya bersifat mengubah ialah landasan sosial, berupa kekuatan sosial di masyarakat dan landasan psikologis secara dalam belajar. Mengenai hal ini banyak penemuan baru yang menopangnya. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan pertama yaitunya meningkatkan iman dan takwa, yang kedua meningkatkan akhlak mulia, yang ketiga meningkatkan potensi kecerdasan dan minat belajar, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang kelima tuntutan dunia kerja, yang keenam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, yang ketujuh agama, yang ke-8 dinamika perkembangan global, yang ketujuh persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan upaya pembaruan yang ketiga yaitunya pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan, sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas dan penyampaian tenaga yang lebih baik. Pemerintah dengan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pendidikan dasar yang dimaksud meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahun sekolah tingkat pertama. Strategi ini mempunyai arti penting dalam rangka menyiapkan warga negara sebagai sumber daya manusia untuk membangun dan menuntut persyaratan yang lebih baik. Di sisi lain, pendidikan sarjana yang pada masa studi yang lalu harus ditempuh 5 tahun sekarang diperpendek menjadi 4 tahun. Disebut program S1, dipandang cukup memberikan bekal dasar sehingga tidak perlu terlalu lama. Dan upaya yang terakhir yaitu pembaruan tenaga pendidik. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pembangunan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembangunan kompeten lain, yaitu tenaga pendidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kerja pendidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau mendidik tenaga pendidikan yang berkewajiban. Pendidik dan tenaga pendidikan berkewajiban yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan ideologis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
Pemerintahan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin keterlangsungannya pendidikan yang bermutu. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang mengembangkan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya, dan wajib membantu pembinaan dan mengembangkan tenaga kependidikan pada suatu satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi sekian untuk video kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.